Oke. Fenomena itu bisa kita dapatkan dari kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari yang bertemakan psikologi, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman nggak usah sibuk untuk cari-cari judul, nggak usah pusing untuk cari-cari judul gitu, tapi carilah atau lihatlah fenomena di sekitar yang itu membuat teman-teman tergerak dan tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena itu, kayak gitu. Jadi yang dicari itu bukan judul ya teman-teman. Saya selalu bilang, bahwasanya bukan judul yang kita cari-cari, tapi cara berpikir seorang peneliti itu dia memiliki ketertarikan untuk meneliti sebuah fenomena sosial, fenomena psikologi yang ada di sekitarnya, untuk selanjutnya dilakukan penelitian, kayak gitu. Itu ya, sampai di sini paham ya teman-teman. Jadi saya tuh nggak mau lagi teman-teman tuh konsultasi judul atau nyari-nyari judul, jadi nggak ada lagi bahasa-bahasa itu. Karena sepertinya ini udah terframe work di pikiran kalian atau kakak-kakak kalian sebelumnya, sibuk untuk cari-cari judul. Kira-kira judulku apa ya, judulku apa ya, tapi bukan itu sebenarnya. Teman-teman tahu ada kesenjangan yang terjadi di sosial, di kehidupan kita dari aspek psikologi, itulah yang ingin teman-teman teliti. Misalnya apa? Misalnya sekarang itu banyak sekali orang bersosial media. Ternyata banyak orang yang tidak bijak menggunakan sosial medianya sehingga berpengaruh terhadap apa? Cyberbullying kah atau apakah gitu. Jadi teman-teman lihat aja di sekitar kalian. Dan untuk mendapatkan sebuah penelitian yang inovatif gitu ya. Artinya kalian itu melakukan penelitian yang nggak mainstream dan nggak yang udah dilakukan gitu ya. Kalian perlu untuk banyak membaca jurnal penelitian, terus kalian perlu untuk membaca-baca referensi teori ataupun yang sudah dilakukan sebelumnya kayak gitu. Nah ini dia, ada fenomena di sana, terus nanti kalian tentukan desain penelitian kalian seperti apa, ada tinjauan teoritis yang kalian gunakan seperti apa, metode penelitiannya gimana, hipotesisnya seperti apa gitu. Hasil dan pembahasan kesimpulan daftar pustaka itu alur penelitian, alur dari sebuah penelitian kayak gitu ya. Oke, sampai di sini paham ya tentang penelitian? Ada pertanyaan nggak? Bu, saya ingin bertanya, untuk berkasnya kapan ya Bu terakhir dikirim sama Kak Oni? Berkas sudah habis waktu pengumpulannya. Kan sudah diumumkan tanggal 26 Maret terakhir. Tapi Bu, kami ada yang nggak ngambil proposal kemarin itu, jadi nggak ngumpulin berkas Bu, nggak apa-apa. Maksudnya? Kami nggak ada ngambil mata kuliah skripsi Bu, belum ngambil. Oh gitu, ya udah nanti semester depan aja. Tapi yang jelas ini udah Ibu sampaikan ke kalian gitu loh materi ini. Jadi Ibu nggak ngulang-ngulang lagi nanti. Karena ini masih tetap angkatan 2018 gitu ya. Ada lagi? Ibu mau nanya mengenai KRS. Kok misalnya KRS-nya hilang itu diurus kemana ya, Bu? Soalnya itu Kalau perlu KRS. coba tanya ke Kak Oni ya. Oh iya, Bu. Makasih ya, Bu. Kok bisa hilang? Kalian kok sering kali sih ada kasus KRS berhilangan? Oke, sampai di sini ada lagi pertanyaannya. Itu ya, mengenai alur pengajuan dan penulisan
skripsi. Teman-teman bisa download buku pedoman penulisan skripsi, di-download secara gratis di website kita. Jadi kalau dulu itu dicetak, kalau sekarang kita membagikannya secara gratis buku pedoman itu. Buku pedoman itu bisa teman-teman jadikan panduan untuk penulisan skripsi teman-teman nantinya. Kayak gitu. Terus, nanti setelah ini kami akan bikin juga tentang masing-masing bagian. Jadi kemarin sudah ada berkas yang masuk ya. Berkas yang masuk ini akan kami proses untuk selanjutnya sebelum diterbitkan SK pembimbing. Jadi ada SK dosen pembimbing setelah teman-teman berkonsultasi judul dengan kepala bagian masing-masing seperti itu. Lalu berikutnya saya akan memberikan sedikit gambaran ini untuk terutama untuk teman-teman yang perkembangan ya. Karena saya di bagian perkembangan, kira-kira isu-isu mutakhir apa sih yang ada di perkembangan seperti itu. Tapi ini kalian isi presensi dulu ya teman-teman. Bentar, saya kasih linknya. Silakan diisi presensinya. Sekalian, sebentar. Oke. Silakan diisi presensinya dulu. Saya akan share screen tentang isu-isu mutakhir tren di psikologi perkembangan. Semoga nanti teman-teman dapat insight ya untuk melakukan penelitian. Maaf, Kenapa? presensinya nggak menerima jawaban lagi ya, Bu? Oh iya kah? Bisa kok ini? Coba. Udah bisa. Coba di-refresh dulu, Mel. Coba di-refresh. Coba lagi. Coba refresh dulu ya. Oke. Nah, saya akan mau jelasin ini tren Ibu, penelitian ya. Kenapa? Bu mau tanya, di bagian presensi itu kan ada judul yang mau diajukan, kalau misalnya belum ada, Bu, saya tulis belum ada aja, Bu. Atau gimana, Bu? Ya, belum ada aja, nggak apa-apa. Oh, terima kasih, Bu. Oke. Oke ya teman-teman, ini kita cepat aja karena teman-teman yang lain ada yang mau kuliah. Nah, perkembangan ini didefinisikan sebagai perubahan yang sistematis dan berkelanjutan gitu ya, yang ada pada diri individu dari mulai lahir sampai dia meninggal kayak gitu. Nah, apa aja sih di psikologi perkembangan? Psikologi perkembangan itu ilmu yang mempelajari pertumbuhan perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan. Jadi penelitian ini berhubungan dengan perkembangan manusia, human development kayak gitu. Dari mulai dia lahir atau bayi sampai dia lansia kayak gitu. Nah, yang perlu teman-teman pahami dalam perkembangan psikologi perkembangan ini adalah tahapan-tahapan perkembangannya. Dari mulai prenatal, infansi, preschool, middle school, middle childhood, remaja, early adult, middle, late adult itu gimana sih usianya dan perkembangan atau tugas-tugas perkembangannya itu seperti apa. Itu kan teorinya udah ada. Jadi teman-teman nanti nggak bingung untuk melakukan penelitian pada setiap period
of life-nya people ini kayak gitu. Nah, ini teman-teman juga perlu tahu aspek-aspek dari perkembangan itu sendiri. Ada fisik, kognitif, emosional, sosial, bahasa, motorik. Jadi itu bisa jadi area penelitian teman-teman. Yang perlu teman-teman catat adalah perkembangan itu punya periode. Terus dia punya usia. Nah, masing-masing usia ini ada karakteristiknya, ada tugas-tugas perkembangannya. Dan aspek-aspeknya itu ada aspek-aspek apa aja, fisik, kognitif, ini tuh perlu teman-teman kenali. Misalnya di usia 0 sampai 2 tahun, fisiknya tuh gimana harusnya, kognitifnya tuh gimana, emosionalnya gimana, sosialnya gimana, language-nya gimana. Atau remaja itu emosionalnya gimana, masih labil menurut Harlock, menurut teori Harlock. Jadi teman-teman paham human development, human lifespan itu sehingga teman-teman bisa untuk lebih memahami penelitiannya teman-teman di psikologi perkembangan. Siapa sih sasaran dari psikologi perkembangan itu? Ada intra-individu. Intra-individu itu dalam perubahan dalam diri individu pada rentang kehidupannya. Ada antar individu, ada perbedaan atau kesamaan antar individu. Fokusnya itu apa? Menelusuri variabilitas atau perubahan dalam diri individu. Kayak gitu. Nah, sasarannya apa sih sumber data yang bisa teman-teman gunakan dalam penelitian psikologi perkembangan? Nih, ada data primer, sekunder. Data primer itu langsung dari individunya, sekunder itu bisa berdasarkan hasil survei atau penelitian sebelumnya. Metode pelaksanaannya bisa longitudinal atau cross-sectional dan sequential. Tapi untuk skripsi kayaknya nggak usah longitudinal karena kalian nanti nggak tamat-tamat gitu, nggak siap-siap gitu ya. Terus metode analisis teman-teman bisa menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan kalau perkembangan sepertinya saya tidak menyarankan untuk eksperimen karena itu kan sangat lama gitu ya. Terus bedanya apa penelitian longitudinal dengan cross-sectional? Kalau longitudinal itu benar-benar datanya sangat banyak, kaya, terus tapi dia itu biayanya besar, hasilnya itu dalam waktu yang lama. Ada kemungkinan bias. Kalau yang cross-sectional itu hasilnya cepat, dapat memberikan data perbedaan antar individu, biayanya cenderung murah. Tidak dapat tapi kelemahannya itu nggak bisa menjelaskan secara lebih komprehensif gitu ya. Nah, ciri khas dari penelitian perkembangan itu penting memahami peran fungsi usia dan kaitannya dengan variabel lain. Penelitian dapat saja berupa perbedaan usia, namun juga tidak berupa perbedaan usia, tapi perubahan usia. Jadi ada age comparison di sana. Contohnya apa nih? Contoh penelitian ini dilakukan oleh dosen di UGM. Ada Bu Sutarima Ampuni, MC psikolog nih. Pola perkembangan perilaku prososial pada remaja di Indonesia. Ini ya judulnya ya. Nah, tujuannya apa gitu ya? Tujuannya untuk mencari tahu pola perkembangan perilaku prososial pada anak hingga remaja di Indonesia, mencari tahu perbedaan pola perkembangan perilaku prososial anak dan remaja berdasarkan jenis kelamin. Jadi dia ini mau ngelihat gimana pola perkembangan perilaku prososial pada anak remaja di Indonesia kayak gitu. Dia menggunakan atau peneliti menggunakan ini skala. Jadi biasanya di penelitiannya itu menggunakan skala. Ini contoh itemnya, misalnya banjir di Kulon Progo, terus sekolahmu berencana menggalang dana. Saat proses pengumpulan dana, kamu menyadari sisa uang sakumu sangat terbatas. Apakah kamu akan menyumbangkan seluruh uangmu? Ada yang bilang ini opsinya tidak, kemungkinannya kecil, kemungkinan besar, udah pasti. Jadi mau lihat seberapa besar tingkat prososial si remaja itu, kayak gitu. Nanti akan dibandingkan berdasarkan usianya, kayak gitu. Dan ini penting sekali nih, ethical clearance. Ethical clearance ini kelayakan etika yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa penelitian itu dilakukan dengan subjek makhluk hidup yang memenuhi standar etis. Teman-teman ingat nggak penelitiannya si John B. Watson, teori behavioral? Dia meneliti
Little Albert anaknya yang itu berpengaruh ke kondisi psikologisnya. Jadi teman-teman perhatikan bahwa penelitian teman-teman itu tidak mengganggu atau menyebabkan efek yang tidak baik bagi subjek. Makanya teman-teman harus ada menegakkan integritas dalam penelitian, kejujuran intelektual, akurasi, keadilan, kekayaan intelektual, perlindungan makhluk hidup yang terlibat dalam penelitian teman-teman. Dan jangan lupa untuk menyertakan informed consent. Jadi partisipan atau responden itu menyetujui bahwa ia bisa untuk menjadi atau dia bersedia untuk menjadi responden atau sampel penelitian teman-teman kayak gitu. Periode perkembangan ini nanti dilihat aja, saya bagikan nanti karena teman-temannya udah mau masuk kelas ya. Jadi nanti dibaca aja ini dan kita akan diskusikan lebih lanjut di masing-masing bagian abis selesai ini ya. Itu untuk perkembangan. Nanti untuk PIO dan pendidikan boleh dijadwalkan nanti oleh Pak Hasan atau Pak Arif ya. Teman-teman kayaknya cukup ya, itu aja ya. Saya ingin bertanya bagaimana jika kita udah masukin berkas namun belum mengambil Makpus Mina proposal. Oke, itu berarti nanti akan diarahkan saat semester ke depannya, karena itu nggak bisa diproses ya teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Cukup ya saya rasa karena temannya mau masuk kelas. Oke, nanti akan ada informasi lebih lanjut dari kepala bagian masing-masing terkait dengan konsultasi skripsi teman-teman ya. Karena saya ini udah diwanti-wanti untuk segera selesai karena ada yang mau masuk kuliah lagi. Oke, sekian ya teman-teman. Terima kasih. Semoga ada yang bisa diperoleh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.